Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup. Pernahkah kamu membayangkan hari yang seharusnya paling bahagia dalam hidup justru menjadi titik balik yang mengubah segalanya? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang keberanian seorang anak perempuan melawan gengsi demi satu sosok yang paling ia cintai, ibunya. Mari kita simak kisah penuh luka harga diri dan keputusan terbesar dalam hidup seorang wanita bernama Ayu Larasati. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Ayu Larasati dan Raka Mahendra telah melewati banyak rintangan, jarak pekerjaan, restu keluarga, bahkan beda status sosial, namun mereka tetap bertahan. Maka ketika Raka Mahendra akhirnya melamar Ayu Larasati di sebuah kafe kecil tempat mereka pertama kali bertemu, Ayu Larasati menangis dalam pelukan ibunya. Bu Kartika, hanya penjual sayur keliling. Tangannya kasar, kulitnya legam karena matahari, tapi hatinya lembut dan penuh doa. Ia membesarkan Ayu Larasati sendirian sejak ayah Ayu Larasati meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Ia tak punya banyak harta, tapi kasih sayangnya tak pernah putus. Kini semua pengorbanan itu seolah terbayar. Ayu Larasati mengenakan gaun putih indah dengan taburan mutiara. Gedung megah yang berdiri di pusat kota itu dipenuhi dekorasi bunga impor dan kilauan lampu kristal. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah dan MC menyebut ini sebagai pernikahan paling bergensi bulan ini. Tapi bagi Ayu Larasati, bukan gedung, bukan gaun, bukan undangan penting yang membuat hari itu istimewa, melainkan satu sosok yang duduk di barisan belakang. Seorang wanita sederhana dengan kebaya tua. Wajahnya penuh gurat usia, tapi senyumnya penuh bangga. Bu Kartika Ayu Larasati menatap ibunya dari kejauhan. Mereka saling pandang. Mata Ayu Larasati mulai berkaca-kaca. Itu semua yang ia capai hari ini tak akan pernah ada tanpa peluh dan doa dari wanita itu. Tangan Bu Kartika menggenggam undangan pernikahan itu erat-erat seolah ia takut itu cuma mimpi. Ia menunduk pelan, berbisik dalam hati, "Akhirnya anakku bahagia." Namun tanpa mereka tahu, di balik megahnya pesta dan ramainya tepuk tangan, sebuah luka perlahan mulai mengintip dari balik tirai panggung musik meriah menggalun. Para tetamu bertepuk tangan saat keluarga besar Raka Mahendra mulai dipanggil satu persatu untuk naik ke atas panggung utama. Kamera-kamera dari fotografer profesional bergerak cepat merekam setiap momen. Di tengah hiruk piku itu, Ayu Larasati menatap bangku belakang, memberi isyarat pada ibunya untuk maju. Bu Kartika pun berdiri merapikan kebaya sederhananya yang ia pinjam dari tetangga. Langkahnya pelan dan penuh haru, tapi belum sempat ia mendekati tangga panggung, seorang wanita bergaun mahal bibi dari pihak Raka Mahendra mendekatinya dan menahan langkahnya. "Ibu mau kemana?" tanya wanita itu dengan senyum tipis, tapi tajam. Saya dipanggil Ayu Larasati ke atas," jawab Bu Kartika gugup, suaranya hampir tenggelam oleh musik. Wanita itu menoleh ke arah keluarga lainnya dan tertawa kecil. "Maaf, tamu seperti ibu nggak cocok berdiri di atas sana. Biar yang selevel saja yang tampil, ibu nonton dari bawah saja ya." Sejenak Bu Kartika membeku, tangannya yang tadi semangat menggenggam undangan kini bergetar. Ia hanya mengangguk pelan, menahan air mata agar tak jatuh di depan banyak orang. Dari atas pelaminan Ayu Larasati melihat semuanya. Ia melihat bagaimana senyum ibunya perlahan pudar. Ia melihat cara bibi Raka Mahendra memandang ibunya seolah-olah bukan manusia. Dan ia melihat ibunya berjalan mundur kembali, duduk di bangku belakang, memeluk tas kecilnya erat-erat sambil menunduk dalam-dalam hati Ayu Larasati remuk seketika. Ia merasa berdiri di tempat yang salah. Di atas panggung mewah mengenakan gaun mahal, tapi tak mampu memeluk ibunya yang sudah menanggung dunia demi dirinya. Ia menoleh ke arah Raka Mahendra.
Kenapa ibu nggak boleh naik? Bisiknya tajam di sela senyum formalnya. Raka Mahendra menjawab datar masih menatap ke arah tamu. Sudahlah, jangan buat keributan. Ini demi nama baik keluarga Ayu Larasati. Terdiam tenggorokannya tercekat. Hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupnya berubah menjadi awal dari luka paling dalam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kilau lampu panggung tak mampu menutupi luka yang perlahan menyayat hati Ayu Larasati. Dari atas pelaminan ia melihat ibunya berdiri di samping panggung sendirian dengan kepala menunduk. Tak ada tepuk tangan untuknya, tak ada sambutan hangat. Padahal setiap tetes keringat yang menetes dari tubuh renta itu adalah alasan kenapa Ayu Larasati bisa berdiri megah hari ini. Tapi justru wanita itulah yang dijatuhkan harga dirinya. Keluarga besar Raka Mahendra berdiri gagah. Mereka tertawa berfoto sambil memamerkan perhiasan dan pakaian rancangan desainer. Mereka menyebut nama-nama penting yang hadir seolah ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa di acara itu. Namun satu-satunya sosok yang paling berharga bagi Ayu Larasati justru diperlakukan seperti bayangan. Ayu Larasati tak mampu lagi tersenyum. Ia memegang buket bunga rat-rat. Jemarinya gemetar, wajahnya tetap cantik di balik kriasan, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Semua kenangan perjuangan Bu Kartika bermunculan di kepalanya. Dari memikul dagangan sambil kehujanan menjahit malam-malam agar bisa belikan Ayu Larasati seragam baru hingga menahan lapar. Demi anaknya bisa makan 3 kali sehari. Kini ibu itu berdiri di bawah, seperti tak pantas disandingkan dengan kemewahan, seperti bukan siapa-siapa. Fan, senyum dong, nih foto dulu sama keluarga besar. Seru salah satu sepupu Raka Mahendra sambil menarik tangan Ayu. Ayu Larasati tersenyum hambar. Tapi dalam hatinya badai mulai berkecamuk. Ia ingin berlari turun memeluk ibunya dan berkata, mari kita pulang. Tempatmu bukan di bawah tempatmu di sampingku. Tapi ia terdiam, masih mencoba menahan demi sopan santun, demi tidak membuat keributan, demi pernikahan yang sudah terlanjur megah dan ditonton banyak orang. Tapi semakin ia menahan, semakin nyeri dadanya. Raka Mahendra pun hanya berdiri datar. Sejak insiden kecil tadi ia seperti menghindari topik itu. Tak ada satupun keluarga Raka Mahendra yang meminta maaf. Seolah apa yang terjadi pada Bu Kartika memang seharusnya begitu. Dan saat itulah di tengah kemegahan pesta Ayu Larasati berasa seperti orang asing dalam pernikahannya sendiri. Ia tahu ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Dan luka itu baru saja ditoreh di hati seorang anak. Di balik senyum yang dipaksa, Ayu Larasati berjalan menuju ruang rias pengantin. Gaunnya menjuntai anggun, tapi langkahnya berat. Beberapa tamu masih menyapa dan mengucap selamat. Tak tahu bahwa di balik tirai megah itu ada hati yang sedang koyak tak tertolong. Begitu pintu ruang rias tertutup, Ayu Larasati langsung melepas hiasan kepala dan menatap Raka Mahendra yang ikut masuk di belakangnya. Apa ibu nggak boleh naik ke panggung? Tanyanya dengan suara pelan, tapi menusuk Raka Mahendra terdiam sejenak. Ia membuka jasnya, duduk di sofa mewah, lalu menjawab dengan nada datar. Aku hanya ingin semuanya terlihat sempurna. Nggak semua orang cocok berdiri di sana. Fan, tidak cocok mata Ayu. Larasati mulai memerah. Itu ibuku. Raka Mahendra, orang yang membesarkan aku sendirian, yang kerja siang malam demi aku bisa sekolah, yang bayar uang kuliahku saat kamu bahkan belum hadir di hidupku. Raka Mahendra menghela napas panjang. Aku ngerti, tapi kamu lihat sendiri kan, siapa aja yang datang hari ini. Ada pejabat kolega, penting orang tua dari teman-teman papa. Apa jadinya kalau mereka lihat? Kalau mereka lihat apa? Potong Ayu Larasati. Suaranya mulai naik. Kalau mereka lihat seorang wanita tua dengan kebaya murah berdiri di tengah-tengah orang berpakaian elegan, nggak semua orang bisa ngerti latar belakang kita. Fan,
Aku cuma nggak mau bikin malu keluarga besar. Dan di detik itu juga, kalimat itu menancap seperti duri dalam hati. Ayu Larasati. Ia terdiam. Wajahnya tak lagi menyimpan kesedihan, tapi berganti menjadi kecewa yang dalam. Berarti bagimu ibuku itu aib. Raka Mahendra terlihat kaget, tapi tak menjawab. Ayu Larasati melangkah mundur. Ia tahu ini bukan hanya soal panggung, tapi soal prinsip tentang siapa yang dihormati, siapa yang diangkat, dan siapa yang diremehkan. Terima kasih, Raka Mahendra. Ucap Ayu Larasati dingin. Hari ini aku tahu siapa yang benar-benar pantas berdiri di sisiku dan siapa yang hanya peduli pada penampilan. Seseorang mengetuk pintu mengingatkan bahwa sesi foto keluarga akan dimulai. Tapi dunia Ayu Larasati sudah terlalu bising oleh rasa kecewa. Ia melirik cermin besar di depannya. Gaun pengantin itu lagi terlihat indah. Ia hanya ingin mengganti semuanya. Gaun pesta bahkan mungkin pengantinnya. Musik pengiring pengantin masih mengalun lembut. Tamu-tamu sibuk menyantap hidangan. Kamera masih merekam momen bahagia dari atas panggung. Tapi di tengah hingar-bingar itu, Ayu Larasati diam. Pandangannya tak lagi ke arah tamu. Bukan pula ke suaminya yang berdiri di sampingnya, melainkan ke arah bawah panggung. Di sana Bu Kartika berdiri sendiri, mengenakan kebaya sederhana warna hijau zamrud dengan rambut disanggul rapi, meski tak disanggul oleh penata rias profesional. Tangannya menggenggam tas kecil, matanya menunduk menahan perasaan yang tidak bisa diceritakan siapapun. Detik itu juga Ayu Larasati mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Tanpa aba-aba, ia melepaskan hiasan kepala, berhiaskan permata dari rambutnya. Bros pengantin yang mahal jatuh ke lantai berkarpet, menciptakan suara lirih yang terdengar seperti simbol dari sesuatu yang runtuh harga diri. Harapan dan ilusi akan pernikahan sempurna. Ia menuruni anak tangga panggung yang megah. Langkahnya perlahan tapi penuh keyakinan. Seluruh ruangan tiba-tiba diam. Musik berhenti. Suara obrolan tamu terhenti. Para undangan menoleh. Bingung, apa yang sedang terjadi? Ayu Larasati menghampiri Bu Kartika yang terlihat semakin bingung dengan situasi ini. Lalu Ayu Larasati menggenggam tangan ibunya erat seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan pegangan ibu. Katanya pelan tapi terdengar oleh semua orang karena keheningan yang mendalam. Kalau ibu nggak pantas berdiri di atas, maka aku juga nggak pantas. Terdengar bisik-bisik dari sudut ruangan. Beberapa tamu terdiam, beberapa lainnya saling berpandangan. Di atas panggung keluarga Raka Mahendra mulai gelisah, tapi Ayu Larasati tak peduli. Bu Kartika menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, jangan begini, ini hari bahagiamu," ucapnya gemetar, tapi Ayu Larasati menggeleng pelan. Hari bahagia itu hanya terasa kalau orang yang paling aku cintai juga ikut bahagia. Bu, dan hari ini orang-orang yang mengaku mencintaiku justru menyakiti ibu. Jadi maaf, aku nggak bisa pura-pura bahagia. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya saat ia menoleh ke seluruh tamu. Aku minta maaf. Aku tahu mungkin kalian datang untuk melihat pesta yang megah. Tapi ini bukan pernikahan yang aku bayangkan. Ini bukan rumah masa depan yang ingin aku masuki. Suasana berubah menjadi mencekam. Para tamu tak lagi melihat pesta, tapi kisah nyata yang lebih menyentuh dari drama manapun. Raka Mahendra berdiri kaku. Tak tahu harus berkata apa. Ibunya yang sejak tadi tersenyum angkuh di panggung kini wajahnya memucat. Tapi Ayu Larasati tak lagi peduli. Ia hanya menggandeng ibunya keluar dari aula, meninggalkan gaun putih pelaminan dan mimpi yang tak lagi suci. Langkah kaki Ayu Larasati terdengar menggema di lorong marmer aula pernikahan itu. Tangannya masih menggenggam erat tangan Bu Kartika. Seolah jika ia melepasnya seluruh keberanian yang ia kumpulkan akan runtuh seketika. Tahun pengantin panjang yang menjuntai kini tampak berat bukan karena kainnya,
Tapi karena beban keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan diambil di hari pernikahannya sendiri, para tamu undangan terdiam membisu. Beberapa ada yang mencoba berdiri ingin menahan, tapi sorot mata Ayu Larasati yang teguh membuat mereka hanya bisa menyaksikan. Beberapa lainnya mulai merekam sebagian berbisik, namun tak satupun suara bisa menembus keteguhan hati seorang anak yang memilih ibunya di atas segalanya. Di ambang pintu aula, Ayu Larasati berhenti sejenak. Ia menoleh bukan ke panggung, bukan ke keluarga Raka Mahendra, tapi ke arah kursi-kursi kosong yang tadi sempat ia sediakan untuk orang-orang yang ia anggap akan menyambut Bu Kartika dengan hangat. Kursi-kursi itu kini terasa seperti saksi bisu dari luka yang baru saja tercipta. Raka Mahendra akhirnya menyusul. Dengan langkah cepat, Ayu Larasati, mau kemana kamu? Ini pernikahan kita. Ayu Larasati menoleh perlahan. Wajahnya tenang tapi sorot, matanya tajam dan jernih. Pernikahan kita. Ia mengulang kata-kata itu lirih. Kalau ini benar pernikahan kita, kenapa aku merasa sendirian dari awal? Raka Mahendra ingin menjawab, tapi bibirnya kaku. Ia tahu tak ada yang bisa dibela dari sikap keluarganya, tapi egonya masih bicara. Kamu cuma terlalu terbawa emosi. Semua ini bisa dibicarakan nanti. Ayu Larasati menggeleng pelan. Kamu tahu aku bisa tahan dengan tekanan apapun. Fan, tapi saat ibuku diperlakukan seperti itu dan kamu diam, aku sadar tempatku bukan di sisimu. Jadi kamu ninggalin aku di hari kita nikah. Ayu Larasati menghela napas panjang. Bukan aku yang meninggalkan, tapi kamu yang membiarkan keluargamu menginjak harga diri ibu yang membesarkanku sendirian. Itu jauh lebih menyakitkan daripada perpisahan. Ia kembali menatap lurus ke depan, lalu melangkah keluar gedung. Di luar langit mendung yang sejak tadi menggantung, akhirnya meneteskan gerimis air mata. Bu Kartika jatuh bersamaan dengan rintik hujan. Tapi bukan karena sedih, melainkan campuran antara haru cinta dan kebanggaan terhadap putrinya. Ayu Larasati menatap langit di balik gerimis dan luka hatinya yang masih hangat. Ia tahu perjalanan hidup baru akan dimulai. Dan ia memilih memulainya bersama satu-satunya orang yang tak pernah meninggalkannya, ibunya. Rumah kecil di pinggir kota itu tak pernah semegah gedung pernikahan tempat Ayu Larasati meninggalkan semuanya. Di seng yang kadang bocor saat hujan, dindingnya masih dari papan-papan tua yang mulai rapuh. Tapi di dalam rumah itu untuk pertama kalinya, sejak lama Ayu Larasati bisa bernapas lega. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Tak ada aturan keluarga yang menuntut ini, itu demi nama baik. Yang tak hanyalah dua hati perempuan yang saling menguatkan, seorang ibu yang sudah terlalu lama memendam luka, dan seorang anak yang memilih cinta daripada gengsi. Setiap pagi, Bu Kartika akan membuka jendela yang menghadap kebun kecil di samping rumah sementara. Ayu Larasati duduk di dekat mesin jahit, bekas peninggalan almarhum ayahnya. Tangannya sibuk menjahit pesanan tetangga daster, baju anak-anak kadang seragam sekolah. Bu, ini baju Ibu Yani sudah selesai jahitannya rapikan? Tanya Ayu Larasati sambil tersenyum bangga. Bu Kartika mendekat meraba hasil jahitan itu perlahan. Rapi sekali nak ibu, bangga sekali sama kamu. Kata-kata sederhana itu cukup untuk menumbuhkan semangat dalam dada Ayu Larasati. Di hari-hari awal setelah pernikahan yang kandas itu, ia sempat terpuruk. Tapi setiap malam ketika ia menatap wajah ibunya yang tidur di sebelahnya, ia tahu ia tidak kehilangan apapun. Justru ia diselamatkan. Reputasi yang sempat jadi bahan gunjingan warga pelan-pelan berubah. Banyak yang awalnya mencibir kini datang menitip jahitan. Ada juga yang datang hanya untuk sekadar mengobrol. Kehangatan rumah kecil itu perlahan menyebar ke lingkungan sekitar. Dan di balik segala kesederhanaan itu,
Ayu Larasati mulai menemukan kembali dirinya. Ia yang dulu selalu ragu, kini bisa berdiri tegak. Ia yang dulu rela diam demi menjaga perasaan orang lain dan belajar bahwa mempertahankan harga diri bukan berarti egois. Di suatu sore saat hujan turun perlahan dan langit orangnya merona di balik kaca jendela, Bu Kartika menatap Ayu Larasati yang sedang menjahit sambil bersenandung pelan. "Nak," ucapnya lirih, "kamu yakin? Gak nyesel ninggalin semuanya waktu itu?" Ayu Larasati berhenti sejenak lalu menatap ibunya dengan senyum kecil. "Kalau hari itu terulang, aku tetap akan memilih turun dari panggung itu. Karena hari ini di sini di rumah kecil kita, aku justru merasa paling kaya." Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Angin membawa dingin dan langit kota mendung hampir setiap hari. Di sebuah rumah mewah yang dulu menjadi lambang kebanggaan keluarga Raka Mahendra, kini hanya tersisa kesunyian dan kabar buruk yang terus berdatangan. Bisnis properti milik keluarga Raka Mahendra ambruk dalam waktu singkat. Pusat dari segalanya Paman Raka Mahendra yang selama ini menjadi pengatur keuangan tersandung kasus penipuan besar-besaran, uang investor raib, proyek mangkrak dan nama keluarga Raka Mahendra menjadi bahan pemberitaan media. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi senyum penuh gengsi. Rumah-rumah mereka mulai disita satu persatu. Mobil-mobil mewah yang dulu diparkir di depan rumah kini tinggal cerita. Sementara itu, satu demi satu rekan bisnis menjauh dan undangan pesta yang biasanya datang bertubi-tubi kini tak pernah mampir lagi. Di tengah reruntuhan harga diri dan kemewahan itu, Raka Mahendra terduduk sendirian di ruang tengah rumahnya yang semakin sepi. Gambar pernikahan yang dulu dibanggakan masih tergantung di dinding, tapi wajah Ayu Larasati di sana seperti menatapnya dengan luka yang ia sebabkan sendiri. Raka Mahendra membuka ponsel jemarinya ragu, tapi akhirnya ia menulis pesan. "Ayu Larasati, aku tahu aku salah. Aku sadar sekarang. Semua yang aku banggakan itu rapuh. Aku cuma pengen bicara. Maafkan aku." Pesan dikirim, namun centang dua itu tak pernah berubah menjadi biru. Tak ada balasan, tak ada harapan. Ia mencoba lagi keesokan harinya dan keesokan harinya lagi. Selalu tak dijawab dan perlahan. Raka Mahendra menyadari sesuatu yang menyakitkan, bahwa ada luka yang sekalipun ia menyesal seumur hidup, tak akan pernah bisa ia perbaiki. Di sisi lain, kota Ayu Larasati membaca pesan-pesan itu tanpa membuka satu pun. Ia hanya memandangi nama pengirimnya di layar, lalu mematikan ponsel dan kembali ke mesin jahitnya. "Ada pesanan lagi, Bu, alhamdulillah," katanya sambil tersenyum pada ibunya. Ayu Larasati membalas senyuman itu tanpa bertanya apapun. Mereka berdua tahu ada masa lalu yang tak perlu diundang kembali. Karena kadang karma tidak datang untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Tahun-tahun berlalu dan kehidupan Ayu Larasati berubah jauh dari yang dulu ia bayangkan. Dari sebuah ruang kecil di sudut kota, ia dan Bu Kartika membangun batik sederhana, tempat di mana setiap jahitan bukan sekadar pakaian, tapi simbol keberanian dan keteguhan hati seorang perempuan. Bisnis itu tumbuh, pelanggan berdatangan. Tak hanya menjahit Ayu Larasati, juga membentuk komunitas perempuan dari berbagai latar belakang. Mereka saling berbagi ilmu, menyemangati satu sama lain, menumbuhkan kekuatan bersama. Pelajaran dari kisah ini, kehidupan ini penuh dengan pilihan, menghormati dan menyayangi orang tua. Bukan hanya kewajiban, tetapi juga pintu rezeki dan kebahagiaan sejati. Jangan biarkan gengsi atau ego menghalangi kita dari yang paling penting, cinta dan doa seorang ibu. Begitulah akhir kisah Ayu Larasati, seorang wanita yang memilih cinta dan kehormatan dibanding kemewahan palsu dan gengsi yang rapuh. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup.
Karena di sini setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.